Seorang pemuda bernama Randy baru saja selesai lembur di kantornya. Rasa lelah menyelimuti tubuhnya, namun ia merasa lega akhirnya bisa pulang setelah hari yang panjang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan. Setelah keluar dari area kantor, Randy mengetahui bahwa jalan utama menuju rumahnya ditutup karena perbaikan. Ia terpaksa memilih jalan perdesaan yang lebih sunyi. Jalan itu terkenal jarang dilewati orang, karena tidak ada penerangan jalan, dan diapit oleh pepohonan rimbun di kedua sisinya. Pasti bakal lama sampai rumah kalau lewat sini, igumamnya sambil mempercepat laju motornya. Sepanjang jalan yang gelap dan berbatu, satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu motor yang redup, berusaha menyinari jalan berkerikil di depannya. Beberapa kali, Randy merasakan getaran aneh di rodanya, namun ia mengabaikannya, mengira itu hanya akibat dari kondisi jalan yang buruk. Namun tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Motor terasa oleng, dan akhirnya ia terpaksa berhenti di pinggir jalan. Dengan wajah cemas, Randy menengok ke arah ban motornya. Benar saja, bannya kempes. Ia menghela napas panjang, menatap sekeliling. Tidak ada apapun selain suara jangkrik dan dedaunan yang bergemerisik tertiup angin. Tak ada rumah, toko, atau tanda-tanda kehidupan di sekitar. Bahkan cahaya kota terasa jauh dari jangkauan. Gawat, kemana mau minta tolong? Gumamnya sambil menggaruk kepala. Ia tidak punya pilihan selain mendorong motornya, berharap bisa menemukan tukang tambal ban di tengah kegelapan malam yang semakin menusuk. Setelah berjalan sekitar 10 menit, rasa putus asa mulai menyelimuti hatinya. Jalan yang dilalui hanya dipenuhi deretan pohon yang seolah-olah mengawasinya dari kedua sisi. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, Randy melihat secercah cahaya redup. Cahaya itu tampak seperti lampu kuning yang berasal dari sebuah bangunan kecil di tepi jalan. Semakin dekat, ia melihat papan tergantung di depan bangunan tersebut. Bertuliskan, ditambal ban 24 jam. Syukurlah, bisik Randy sambil tersenyum kecil. Meski bangunan itu tampak kumuh dan tua, itu adalah harapan satu-satunya untuk bisa pulang malam itu. Sambil mendorong motornya mendekat, Randy mengamati bengkel tersebut dengan lebih seksama. Cat pada dindingnya sudah mengelupas, beberapa papan kayunya terlihat lapuk, dan pintu kayu di depannya berdiri miring, terbuka sedikit karena tertiup angin. Meski penampilannya tidak meyakinkan, Randy berharap bengkelnya masih berfungsi. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Terlalu sepi, terlalu sunyi. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Namun, Randy berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul di benaknya. Ia mendekati pintu kayu bengkel tersebut dan mengetuknya dengan pelan. "Permisi, ada orang?" Suaranya terdengar menggema di udara malam yang senyap. Tidak ada jawaban. Randy mengetuk pintu sedikit lebih keras. "Permisi, saya butuh tambal ban," teriaknya, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Tetap, tidak ada balasan. Perasaan khawatir mulai menyelinap, namun ia belum menyerah. Mungkin pemilik bengkelnya sedang berada di belakang, pikirnya. Setelah beberapa saat menunggu tanpa hasil, Randy mulai merasa khawatir. Ia berdiri gelisah di depan bengkel yang sepi, berharap seseorang muncul untuk membantunya. Namun, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam bengkel. Pintu yang tadinya tertutup rapat perlahan terbuka, diiringi dengan derit panjang yang menusuk telinga. Randy menelan ludah, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Di ambang pintu, sosok seorang pria tua muncul. Wajahnya samar tertutup bayang-bayang, hanya disinari oleh cahaya redup dari dalam bengkel. Pria itu tersenyum lebar, seolah-olah telah menunggu Randy datang. "Ban bocor ya, nak?" Suaranya serak dan berat. "Iya, Pak. Ban motor saya bocor di jalan," jawab Randy. Suaranya sedikit gugup. Meski ia tidak mengerti mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa canggung di hadapan pria tua itu. Pria tersebut mengangguk pelan, lalu berkata, masuk saja, bawa motornya, biar saya tambal." Randy mengikuti instruksi pria itu,
mendorong motornya masuk ke dalam bengkel. Begitu melangkah masuk, suasana di dalam bengkel terasa lebih kumuh dari yang terlihat dari luar. Peralatan tua berserakan di mana-mana, sebagian sudah berkarat, dan bau besi bercampur oli menusuk hidung. Meskipun merasa lega karena menemukan tukang tambal ban, ada rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatinya. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian aneh yang akan mengubah segalanya. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bejo. Penampilannya biasa saja, seperti tukang tambal ban pada umumnya, memakai baju lusuh berwarna abu-abu penuh bercak oli dan debu. Rambutnya kusut, wajahnya penuh keriput, menunjukkan usianya yang sudah tidak muda lagi. Namun, ada sesuatu tentang Pak Bejo yang membuat Randy merasa sedikit tidak nyaman. Bawa motornya ke sini, nak, kata Pak Bejo dengan suara serak, sambil menunjuk tempat motor bisa ditambal. Randy mengangguk dan segera mendorong motornya ke tempat yang dimaksud. Sial bener kamu ya, nak, malam-malam begini, ban bocor di jalan sepi, ucap Pak Bejo dengan nada bercanda. Namun, Randy hanya tersenyum tipis, merasa tidak perlu menanggapinya. Dalam hatinya, ia hanya ingin cepat selesai dan segera pulang. Bengkel itu terlalu sunyi. Hanya ada suara angin malam yang dingin menusuk tulang. Saat Pak Bejo mulai menyiapkan alat-alat tambal, hawa dingin seolah semakin menyelimuti ruangan. Kamu tahu nggak, nak? Sebenarnya, motor itu cuma alat buat cari masalah, kata Pak Bejo tiba-tiba sambil tertawa. Lihat aja kamu sekarang, gara-gara motor jadi ketemu sama saya di tengah malam begini. Tawa Pak Bejo meledak keras, sangat kontras dengan lelucon yang menurut Randy tidak lucu sama sekali. Randy tersenyum kecil, berusaha sopan, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Iya, Pak. Memang apes banget malam ini, jawab Randy singkat, memperhatikan pria tua itu bekerja. Apes itu kalau ban bocor terus ketemu harimau, kata Pak Bejo sambil tertawa lagi, kali ini lebih keras. Untungnya, kamu cuma ketemu saya. Tawa Pak Bejo bergema di dalam bengkel kecil yang sempit, membuat suasana semakin janggal. Meski merasa ada sesuatu yang tidak beres, Randy mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Ia berpikir, mungkin ini hanya tingkah aneh seorang tukang tambal ban tua yang kesepian. Pak Bejo melanjutkan pekerjaannya, namun tidak berhenti melontarkan candaan yang semakin lama semakin aneh. Randy merasa bulu kuduknya berdiri mendengar cerita Pak Bejo yang mulai terasa semakin aneh dan menyeramkan. Setiap tawa dari pria tua itu seolah membawa hawa dingin yang merayap ke sekujur tubuhnya. Suara tawa yang tak manusiawi masih terus bergema di dalam bengkel tua itu, dan Randy mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Teman-teman lama di sini memang suka mampir, lanjut Pak Bejo sambil tersenyum lebar. Kadang-kadang mereka hanya ingin bermain, kadang mereka suka mengganggu orang-orang yang lewat, seperti kamu ini. Randy semakin tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang terjebak di antara sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapannya beralih ke pintu keluar yang gelap, namun entah kenapa langkahnya terasa berat untuk pergi. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Bejo terus menambal ban Randy dengan santai, seakan-akan tidak ada yang aneh. Tapi Randy tahu, ada sesuatu yang salah. Suara tawa dari sudut gelap bengkel kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat, seolah-olah berasal dari seseorang yang berdiri di balik tirai kegelapan. Kamu tahu, nak? Pak Bejo tiba-tiba berhenti bekerja dan menatap Randy dengan pandangan serius. Orang-orang yang mati di jalanan ini, kadang mereka nggak sadar kalau sudah mati. Mereka cuma ingin pulang, tapi mereka nggak pernah bisa. Randy menelan ludah, hatinya semakin gelisah, tapi tubuhnya seperti membeku di tempat. Ia menatap Pak Bejo yang kini kembali tertawa pelan, tapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam tawa itu, seperti ada rahasia besar yang belum terungkap. Tapi tenang aja, lanjut Pak Bejo sambil memasang senyum yang tak wajar. Selama kamu nggak terlalu sering lewat sini, kamu aman. Randy tidak lagi bisa menahan perasaan takut yang membuncah dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya.
meletakkannya di atas meja kerja Pak Bejo, dan dengan tergesa-gesa mendorong motornya keluar dari bengkel. Suara tawa Pak Bejo masih terdengar di belakangnya, membekas di telinga, sementara Randy menyalakan motornya dan segera tancap gas. Dalam perjalanan pulang, bayangan bengkel dan sosok Pak Bejo terus menghantui pikirannya. Kegelapan malam terasa semakin pekat, dan suara tawa itu seolah masih membuntutinya, meski kini ia sudah jauh meninggalkan tempat itu. Namun, Randy belum tahu bahwa kejadian malam itu hanya awal dari serangkaian pengalaman aneh yang akan terus menghantui hidupnya. Randy semakin panik saat menyadari bahwa dompetnya hilang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdegup semakin kencang. Ia mencoba meraba-raba saku celananya lagi, berharap dompet itu hanya terselip, tapi tetap saja tidak menemukannya. Sial, tadi pasti masih ada di sini. Gumamnya pelan, mencoba berpikir cepat di tengah suasana yang semakin menyesakan. Pak Bejo, yang kini telah selesai membereskan alat-alatnya, hanya tersenyum tipis. Tawa yang tadi begitu keras dan menggema kini hilang, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Udara di dalam bengkel terasa lebih berat, dan Randy merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Dompetmu hilang ya, Nak?" Tanya Pak Bejo dengan nada yang datar namun membuat Randy semakin gugup. "Kalau kamu nggak bisa bayar, nggak apa-apa kok. Di sini, kita selalu bisa tukar sesuatu yang lain." Randy menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Bejo mendekat, menatap Randy dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah menilai sesuatu yang lebih dari sekadar uang tambal ban. Nggak usah khawatir. Kadang orang yang lewat sini memang suka kehilangan barang. Dompet, nyawa, kadang-kadang yang lain. Senyum tipisnya semakin melebar, sementara suara tawa dari belakang bengkel kembali terdengar, lebih jelas dan dekat dari sebelumnya. Randy merasa tubuhnya gemetar, jiwanya terhimpit rasa takut yang tak tertahankan. Ia memandangi motor yang sudah selesai ditambal, namun kakinya terasa berat untuk melangkah. "Pak, saya benar-benar harus pulang sekarang," ia ucapnya tergesa, berusaha menenangkan dirinya meski sekujur tubuhnya terasa kaku. Pak Bejo hanya tertawa kecil, suaranya serak dan bergema di udara yang dingin. "Pulang? Kamu yakin bisa pulang, Nak? Jalan ini terkenal, loh. Banyak yang berusaha pulang, tapi nggak pernah sampai. Kadang, mereka nggak sadar kalau sudah terlalu jauh." Suara tawa dari sudut bengkel terdengar semakin keras, seolah-olah ada banyak orang yang bergabung. Randy ingin berlari, tapi bayangan di sudut ruangan semakin mendekat, dan kegelapan di luar terasa lebih mencekam daripada apa yang ada di dalam bengkel. Dengan gemetar, Randy menyalakan motor dan tanpa berpikir panjang langsung tancap gas, meninggalkan bengkel itu secepat mungkin. Suara tawa dan bayangan menyeramkan masih menghantuinya saat ia melaju di jalan yang gelap. Namun, dalam pikirannya, ia tidak bisa menghilangkan bayangan Pak Bejo dan kata-katanya yang terus terngiang di telinganya. Tidak semua orang yang bocor ban di sini bisa pulang. Randy dengan cepat memutar kunci motornya, tetapi tangannya masih gemetar. Suara mesin motor yang biasanya menjadi penghiburan kini terdengar seperti dentuman yang menambah kegelisahannya. Ia melirik ke arah Pak Bejo yang masih berdiri di depan bengkel, dengan seringai yang semakin menyeramkan di bawah cahaya remang-remang bulan. "Tenang saja, Nak," kata Pak Bejo dengan nada rendah namun penuh ancaman. Jangan sampai kau pulang buru-buru, ya. Mereka tidak suka kalau ada tamu yang tidak berpamitan dengan baik." Suara tawa aneh dari dalam bengkel kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan-akan mengejeknya. Tawa itu bergema di telinganya, membuat jantung Randy semakin berdegup kencang. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung menarik gas motornya dan melaju kencang meninggalkan bengkel yang semakin terasa mencekam. Angin malam menerpa wajahnya, namun tubuhnya tetap diliputi kengerian. Jalanan di depannya gelap, hanya diterangi lampu motornya yang berkedip lemah, seolah-olah terpengaruh oleh suasana mistis dari bengkel tadi. Sepanjang jalan, Randy merasa ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Ia melirik ke spion,
dan sekilas ia melihat sosok bayangan hitam yang berlari di belakang motornya, mendekat dengan cepat. Nafasnya tertahan, ia menambah kecepatan motornya, berusaha kabur dari bayangan tersebut. Namun, bayangan itu semakin mendekat, dan suara tawa aneh kembali terdengar di telinganya. Tawa itu kini bukan hanya datang dari satu arah, tapi seakan mengelilinginya dari segala penjuru. Tubuh Randy bergetar hebat, tetapi ia tidak berani menoleh lagi ke belakang. Tiba-tiba, lampu motornya mati, dan jalan di depannya berubah menjadi gelap gulita. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak. Dalam kegelapan yang pekat, Randy merasakan sentuhan dingin di bahunya, dan suara berbisik pelan terdengar sangat dekat. "Kenapa buru-buru? Nak, kita belum selesai kenalan." Suara itu jelas suara Pak Bejo. Tapi bagaimana mungkin? Pak Bejo seharusnya masih berada di bengkel. Randy merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pandangannya mulai berkunang-kunang, dan tubuhnya terasa berat. Tanpa peringatan, motornya berhenti total. Randy jatuh tersungkur ke tanah, dan dalam kepanikannya, ia mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Saat ia mendongak, sosok-sosok bayangan yang tadi dilihatnya mulai mengelilinginya, tertawa pelan dan menatapnya dengan mata yang kosong. Mereka mendekat, perlahan, sambil mengeluarkan suara tawa yang semakin lama semakin menyeramkan. Dalam hatinya, Randy menyesali keputusannya untuk berhenti di bengkel itu. Ia berdoa, berharap ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Namun, tawa itu tidak pernah berhenti, dan kegelapan semakin menelan segalanya. Randy tiba di rumah dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Ia memarkir motornya dengan tangan yang masih gemetar, lalu segera masuk ke dalam rumah tanpa banyak berpikir. Suara pintu yang tertutup keras membuatnya tersentak, seolah-olah ingin memastikan dirinya aman dari apapun yang tadi terjadi. Napasnya masih tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam rumah yang tenang, ia mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Randy mengambil ponselnya dan membuka aplikasi peta, ingin memastikan apakah bengkel yang ia singgahi benar-benar ada. Ia menelusuri jalan yang sama, tetapi tidak menemukan jejak bengkel itu dimanapun. Jalan yang tadi ia lalui hanyalah jalanan sepi tanpa tanda-tanda kehidupan, apalagi bengkel. Bagaimana bisa? Gumamnya, setengah tidak percaya. Ia kembali memeriksa peta beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Bengkel itu tidak ada. Jantung Randy berdegup kencang lagi. Ia teringat jelas suasana bengkel itu. Pak Bejo, sosok-sosok menyeramkan yang muncul dari kegelapan, dan suara tawa mereka yang kini kembali terngiang di telinganya. Rasa dingin mulai merayap di tengkuknya, seakan-akan suasana di bengkel tadi masih mengikuti dirinya hingga ke rumah. Ia duduk di sofa, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, sebuah suara berbisik lembut terdengar dari sudut ruangan, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. "Jangan lupa mampir lagi, Nak." Suara itu persis seperti suara Pak Bejo, dan terdengar sangat dekat, meskipun tidak ada siapapun di sana. Randy menoleh dengan cepat, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Malam itu, Randy tahu satu hal pasti, apa yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang menghantui, sesuatu yang tidak akan mudah ia lupakan.